yaitu mengenai dynamic programming dan juga contohnya. Jadi, dynamic programming merupakan suatu teknik dalam pemrograman untuk menyelesaikan suatu masalah yang dinilai kompleks dengan cara membagi masalah tersebut menjadi beberapa submasalah, dan solusi dari setiap submasalah tersebut dapat disimpan dalam suatu array 2 dimensi, sehingga masalah tersebut hanya dapat dihitung sekali dan dapat dipergunakan nantinya kembali apabila diperlukan. Contoh penerapan dari dynamic programming ini yaitu Knapsack 01. Sebelumnya, Knapsack itu adalah suatu tas atau karung yang dapat berfungsi sebagai wadah untuk menampung suatu barang atau objek sampai dengan batas maksimal yang dapat dibawa. Dengan adanya batasan untuk barang yang dapat dibawa, maka hanya barang atau objek yang dinilai penting atau bernilai tinggi saja dengan berat total barang atau objek yang dibawanya tidak melebihi dari kapasitas maksimum Knapsack yang telah ditentukan. Untuk Knapsack 01 atau 01, setiap barangnya yang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam Knapsack hanya akan membawa seutuhnya dari setiap barang itu atau tidak sama sekali dibawa. Knapsack 01 dengan fractional itu berbeda. Kalau untuk fractional itu dia diizinkan untuk memecah barang atau objek tersebut. Bagaimana kita dapat menentukan barang apa saja yang kita bawa itu bernilai maksimum, namun beratnya tidak lebih dari kapasitas Knapsack itu sendiri. Jadi, Knapsack 01 atau Knapsack 01 Dynamic Programming ini memiliki tujuan untuk menentukan barang mana saja yang dapat dibawa atau objek apa saja yang dapat dibawa oleh suatu Knapsack, yang mana akan didapatkan total value atau keuntungan tertinggi dari barang-barang tersebut, namun dengan jumlah berat tidak melebihi kapasitas maksimum yang dapat dibawa Knapsack dan telah ditentukan. Barang-barang atau objek-objek yang akan dibawa pun tidak dapat dipecah-pecah karena akan menjadi fractional nantinya, dan hanya dapat diberi pilihan dibawa yaitu 1 atau tidak dibawa yaitu 0. Penyelesaian problem Knapsack 01 menggunakan DP atau Dynamic Programming. Pada Dynamic Programming digunakan suatu pendekatan, yaitu pendekatan bottom up, yang mana semua submasalah tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu, baru dimulai dari yang terkecil hingga solusi dari masalah kecil itu dapat digunakan untuk mencari solusi masalah yang lebih beratnya nanti. Teknik ini menggunakan perulangan for atau iterasi dan tanpa menggunakan perulangan rekursif. Masalah yang ada pada Knapsack ini adalah bagaimana cara kita dapat memasukkan barang-barang atau objek-objek tersebut dengan berat yang tidak melebihi kapasitas Knapsack itu sendiri. Barang-barang yang akan dibawa sebuah karung atau tas memiliki jumlah total value atau keuntungan yang semaksimal mungkin. Berikut pencidakatnya dapat dilihat pada Knapsack ini menggunakan 4 parameter yang di dalamnya itu terdapat perulangan for, juga if. Lalu untuk algoritma penyelesaiannya, untuk mencari value atau keuntungan setinggi mungkin dengan pendekatan bottom up adalah dengan cara memecah kapasitas maksimal menjadi beberapa bagian atau submasalah. Setiap dari submasalah tersebut dapat diselesaikan satu persatu terlebih dahulu, dimulai dari submasalah yang terkecil hingga yang terbesarnya. Cara penyelesaian menggunakan iterasi yang akan mencari value atau keuntungan tertinggi pada setiap subproblem, yaitu berat submaksimumnya dari barang pertama hingga barang ke N, atau dimulai dari kapasitas 0 hingga maksimum Knapsack-nya. Dapat dilihat indeksnya
Jadi setiap solusi dari subproblem disimpan pada array 2 dimensi yang akan digunakan untuk perhitungan subproblem yang lebih besar nantinya, hingga didapatkan value atau keuntungan maksimum dari kapasitas maksimal karung atau tas dari pemilihan n barang. Diberikan contoh soal sebagai berikut. Inti dari soal tersebut adalah mahasiswa yang ingin menjual beberapa barangnya. Dia memiliki 3 barang, yaitu barang pertama memiliki harga 50.000 dengan berat 1 kg, barang kedua memiliki harga 80.000 dengan berat 2 kg, dan barang ketiga memiliki harga 80.000 dengan berat 3 kg. Tas yang ia miliki memiliki kapasitas maksimumnya yaitu 5 kg. Nah, pada program Knapsack DP01DP ini, dia memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi Knapsack dan fungsi max. Fungsi Knapsack ini untuk mencari value tertinggi dari problem. Dynamic program ini melakukan pendekatan bottom up, yang mana dia itu mencari solusi dari subproblem terkecil hingga ke terbesar. Seperti pada contoh di bawah ini, dia kan kapasitasnya 5 kilo ya, si bagnya, si tasnya. Nah, dia tuh dipecah jadi beberapa subproblem. Jadinya dia bakalan mulai dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai ke 5 kilo untuk mencari setiap value tertinggi dari masing-masing subproblem. Hingga nanti akhirnya akan didapatkan value tertinggi dari maksimal Knapsack yang ingin kita cari. Kemudian ada fungsi max. Nah, fungsi ini tuh untuk membandingkan mana yang lebih besar nilainya. Jadi X dan Y ini didapat dari fungsi Knapsack, perhitungan Knapsack sebelumnya di fungsi Knapsack. Dan yang berikutnya akan dijelaskan contoh alur kerja dari program. Jadi yang pertama kan ada in main, dari in main dulu. Nah, in main ini dia di dalamnya diisi inputan value dan berat dalam kilo. Nah, ini tuh pokoknya dia bakalan masukin barang kan punya value sama berat, dimasukin tuh dalam array, juga masukin maksimum Knapsack yang dapat ditampung, yang dapat dibawa oleh Knapsack. Nah, N itu menunjukkan banyaknya barang yang dimiliki, yang diinput. Nah, kemudian di dalam in main juga memanggil fungsi Knapsack untuk menghitung value maksimum dengan parameter kapasitas maksimum Knapsack, banyak barang yaitu N, berat setiap barang dalam array, dan nilai setiap barang dalam array juga. Kemudian ada fungsi dari Knapsack. Yang paling atas ini ada array 2 dimensi, yang mana dia akan menyimpan nilai-nilai tertinggi dari setiap subproblem, yang akan membantu untuk mencarikan nilai tertinggi untuk subproblem yang lebih besar. Nah, kemudian ada for, looping for, iterasi di sini. Yang pertama I ini dimulai dari 0 sampai ke N. Nah, dia itu untuk banyak barang yang menjadi pilihan. Jadi yang pertama itu masukin 0 pilihan dulu kan, terus habis itu 1 pilihan, terus dengan 2 pilihan 3 pilihan tuh. Terus habis itu di dalam for-nya itu ada looping lagi, yaitu melooping kapasitas. Jadi kapasitas maksimalnya kan 5. Nah, kita mulai dari subproblem terkecil yaitu 0, dia bakal looping sampai 5. Di dalamnya ada percabangan, yaitu yang pertama if, jika arraynya itu jika di dalamnya itu I itu sama dengan 0 dan juga J sama dengan 0, maka setiap yang I-nya 0 sama J-nya 0, dia akan menghasilkan hasilnya ya 0. Itu udah disimpan, diinisialisasikan sebagai 0. Kemudian
ada else if, yang mana berat dari I dikurang 1 itu harus lebih kecil daripada kapasitas bagnya. Nah, di sini jika dia melewati ini, dia akan dibandingkan. Nah, dibandingkannya dengan nilai yang sebelumnya sudah didapat, yaitu pada baris di atasnya kalau dilihat dari tabel. Nah, ketika berat badan. Nah, di dalam parameter max sendiri itu ada X sama Y kan. Nah, X itu merupakan value dari maksimum baru. Jadi nilai barang pada array ke I minus 1 ditambah dengan kapasitas yang tersisa. Nah, nilainya diambil dari array baris di atasnya dan kolom sisa kapasitas. Jadi yang barisnya itu kan kalau kan ada 2 tuh arraynya. Yang barisnya itu yang barisnya itu untuk baris di atasnya dan kolom sisa kapasitas. Jadi kalau sisa kapasitas misalnya 3, berarti kita melihat di kolom ketiga. Tuh. Kalau Y itu value maksimum lama. Jadi nilainya diambil dari baris di atasnya dengan kolom yang sama. Jadi nilainya itu sama kayak baris di atasnya. Itu sama aja artinya dengan dia nggak ngambil barang pada I keberapa, itu barang ke I itu tidak diambil sama dia, makanya dia bisa nilainya Y. Nah, terus ada else sendiri itu ketika berat barang itu melebihi kapasitas knapsack. Jadi kayak kapasitasnya itu 3, tapi ternyata berat barangnya itu 4, lebih besar daripada kapasitas. Itu masuk ke else, yang mana berarti yang value maksimal atau nilai yang diambil nanti merupakan nilai yang ada di baris atasnya dengan kolom yang sama. Nah, setelah semua ini udah kehitung, for-nya juga udah selesai ke looping gitu, dia akan mengembalikan nilai yang berupa value maksimal pada kapasitas yang maksimal. Ini adalah nilai yang kita cari-cari. Setelah program yang dijelaskan, kita kembali ke soal. Kita mencoba untuk memasukkan angka yang berada di soal untuk mencari jawaban dari value tertinggi. Nah, di sini udah dikasih array dari value. Yang ke 0 itu 50, yang pertama itu 80, yang kedua itu 100. Nah, berikutnya ada array berat, yang ke 0 itu 1, yang pertama itu 2, yang kedua itu 3 kilo. Tuh. Nah, di sini dikasih kapasitas maksimum dari knapsack adalah 5 kilo. Nah, kemudian di sini mengisi parameter dari knapsack. Ini tuh yang diperoleh dari inmain nilai-nilainya. Nah, bag ini merupakan kapasitas maksimum knapsack, yaitu 5. Terus habis itu N itu jumlah barangnya yaitu 3. Terus habis itu ada berat, array berat. Nilai-nilai dari beratnya itu ada di sini. Terus habis itu value, array value itu nilai-nilai dari value yang dari masing-masing barang itu ada di array ini. Kemudian ini I, perulangan I untuk barang yang dimiliki, dan perulangan J untuk kapasitas tasnya. Nah, untuk mempermudah kita mengerti menggunakan tabel, karena ini kan array di 2 dimensi juga. Nah, untuk I dia itu kan ke bawah. I ini kan tadi perulangan untuk jumlah barang yang dimiliki, yang J itu ke kanan atau kolom. Itu tuh untuk kapasitas dari knapsack. Jadi dipecah gitu, jadi dari 0 dulu, baru ke 1, 2, 3, 4, baru 5. Nah, sekarang dimulai dari I sama dengan 0. Karena I itu sama dengan 0, maka masuk ke if, ya kan? Nah, di sini karena masuk ke percabangan if, maka nilai dari array baris ke 0, kolom ke 0
itu ini dikasih nilai 0. Nah, ini untuk J1, J2, J3, J4 dan J5 pada I0 itu nilainya juga 0 karena di sini kan if-nya I sama dengan 0 dan J sama dengan atau J sama dengan 0. Nah, kemudian dan nih keisi semua yang baris ke 0 itu 0 semua. Sekarang I sama dengan 1. Nah, karena J sama dengan 0 maka masuk ke if. Nah, ini kan tadi percabangannya J sama dengan 0, berarti R pada baris 1 kolom ke 0 itu nilainya 0. Ini nilainya. Nah, udah dimasukin, habis itu ke J1. Nah, karena berat dari I-1, I-nya kan 1 ya, 1 kurang 1 0. Jadi berat pada berat 0 itu berat array ke 0 ya. Array berat ke 0 itu kan 1 kilo. Nah, dia masuk ke else if. Kenapa? Karena dia tuh bernilai kurang dari sama dengan kapasitas maksimum tas yang sekarang ini kan maksimumnya sekarang di J kan, J sama dengan 1. Nah, di dalam else if itu maka untuk mencari nilai dari array 1 baris ke 1 maka dilakukan perbandingan di fungsi max. Nah, fungsi max ini kan ada parameter kan. Nah, parameternya itu x sama y. Nah, untuk mencari nilai x-nya dapat didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai dari value I kurang 1. I kurang 1 kan berarti 0. Nah, value ke 0 itu kan 50. Berarti 50 ditambah sisa dari kapasitas yang sudah masih tersisa gitu. Nah, sisanya itu kan berarti 1. Ini kan kapasitasnya 1 dikurangin barangnya itu 1 kilo nih. Yang ini dengan 1 berarti dikurangin 1 kurang 1 kan 0. Berarti sisanya 0. Nah, karena sisanya 0 kita lihat di baris atasnya terus ke kolom 0. Nah, karena di kolom 0 itu kan 0 maka dia akan ditambah 0. Jadi 50 ditambah 0. Nah, udah didapat nih nilai X itu 50. Kemudian nilai Y ini merupakan nilai yang diambil pada array sebelumnya. Nah, array sebelumnya itu berarti dia diambilnya dari baris di atas dia. Ini tuh artinya kayak yang barang di ini tuh nggak diambil, jadi pakainya nilai value dari array sebelumnya yaitu 0, di sini 0. Nah, gimana sih cara kerja fungsi max itu? Nah, ini kan max berarti kan 50,0, jadi x nya 50, y nya 0. Nah, dipilih yang paling besar. Mana nih yang paling besar di antara 50 sama 0? Nah, karena yang paling besar itu 50, maka array baris 1 kolom 1 bernilai 50. Nih udah diisi 50 nilainya. Terus lakukan hal yang sama pada step selanjutnya. Jadi sama caranya kayak yang tadi. Yang 2 dikurang 1, terus kan sisanya 1 tuh. Dia naik ke baris atasnya, terus itu ke kolom 1, 0 kan. Berarti yang tadi 50 ditambah 0 sama dengan 50. Terus dibandingin sama baris di atasnya dengan kolom yang sama, itu kan sebagai Y. Itu jadinya paling gede antara X sama Y, berarti kan yang 50 kan, 50 sama 0 kan gede 50, maka yang dimasukin tuh 50. Begitu juga ketiga, keempat, dan kelima. Itu nilainya akhirnya didapat semuanya 50. Sekarang untuk I sama dengan 2.
Untuk I sama dengan 2, ini kan pertamanya J nya 0 dulu kan, J nya sama dengan 0, maka dia masuk ke if. Nah R20 sama dengan 0. Kemudian sekarang J sama dengan 1. Nah, karena berat I dikurang 1, I nya sekarang kan 2 dikurang 1 kan 1, berarti berat 1 kan. Nah, berat pertama itu 2 kilo. Nah, ini kita lagi ada di J1. J1 berarti kapasitas maksimumnya itu 1. Ya kan? Nah, karena berat ke 1 ini kan 2 kilo ya. Tadi berat pertama itu 2 kilo. Karena yang berat ini lebih besar daripada kapasitas knapsacknya itu 1 kan. Nah, berarti dia masuk ke else, karena dia melebihi kapasitas, dia masuk ke else. Terus habis itu maka value-nya itu diambil pada baris yang di atasnya, pada nilai yang sudah ada di sebelumnya, tapi dengan kolom yang sama. Dengan kolom yang sama berarti sehingga array baris 2 kolom 1 itu sama nilainya dengan array pada baris 1 kolom 1, yaitu 50. Si 50. Nah, lakukan hal serupa pada step selanjutnya. Step selanjutnya juga kayak gitu. Nah, sekarang kan masih di I sama dengan 2 ya. I-nya sama dengan 2. Sekarang J-nya itu 2. J-nya 2. Nah, karena 2 itu masuk ke else if, karena itu kan kurang dari sama dengan, ini kan 2 sama 2 kan berarti masuk kan. Untuk mencari nilai dari array 2 baris 2 kolom 2, maka akan dibandingkan pada max. Nah, kita cari dulu nilai x-nya. Nilai x-nya itu berarti kan value I-1, berarti value pertama. Maka masukkan nilainya itu 80 ditambah dengan sisanya itu berapa? Sisanya itu 2 dikurang 2 yang ini dikurang 2 yang ini berarti kan 0. Nah, berarti sisanya itu kan 0. Nah, sisa 0 cara nyarinya itu berarti melihat di baris atasnya terus ke kolom 0. Dilihat ini nilainya itu 0. Maka di sini 0. 80 ditambah 0 sama dengan 80. Nah, kemudian kita cari nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu merupakan nilai baris di atasnya. Jadi kan ada di sini ya. Nah, nilai baris di atasnya itu 50. Nah, berarti di sini sama dengan 50. Ini 50. Nah, ini tuh dibandingin. Berarti X-nya tadi 80, sekarang Y-nya itu 50. Maka 80 sama 50 kan menang 80 ya. Maka nge-return nilai X. Maka di sini 80. Nah, kemudian ke J sama dengan 3. Untuk J sama dengan 3, maka 3 kan lebih besar daripada 2, daripada I kan. J nya lebih besar daripada I ini, maka akan masuk ke else if. Nah, karena masuk ke else if, maka lihat nih value nya yang di sebelah sini, 80. Maka masukin di sini 80 ditambah sisanya itu berapa? Sisanya itu 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 itu kan 1 ya, 1. Nah, berarti lihat baris ke atas, baris di atasnya, terus habis itu ke kolom 1, 50. Berarti sisa 1 ini 50.
80 ditambah 50, 130. Oke, 130 udah clear. Sekarang ke Y. Nah, Y-nya itu merupakan nilai pada baris di atasnya. Bosan dengarnya begitu guys. Nah, berarti baris di atas itu kan 50. 130 dibanding 50, dibandingkan 50 mana yang lebih besar, maka 130 mereturn nilai X. Di sini 130. Kemudian selanjutnya itu kan 4J. J-nya sama dengan 4. Karena J sama dengan 4, dia dibandingin sama I2 ini. Berarti 4 kan lebih besar daripada 2. Maka dia masuk ke else if. Kita ambil value-nya. Value-nya itu sekarang Nah, kita ngambil value-nya itu 80. Ini kan 80. Terus habis itu ditambah sisa. Nah, sisanya itu 4 dikurang 2 itu kan sisanya 2. Jadi masukin 2. Kita ke baris atas kolom kedua. Baris atas kolom 2 itu nilainya 50. Nah, nilainya 50 berarti 80 ditambah 50. 130. Nah, kemudian Y yaitu di atasnya berarti 50 juga. 130 sama 50 besar 130, maka masukkan 130 di sini. Nah, sekarang J sama dengan 5. Y sama dengan 5. J lebih besar daripada X, maka masuk ke else if. Di sini nilainya itu 80. Value-nya 80 ditambah sisanya itu 5 dikurang 2, 3. Sisanya 3, berarti ke baris atasnya ke kolom 3 itu 50, berarti 80 ditambah 50. 80 tambah 50, 130. Baris di atasnya juga yang ini 50. Nah, 130 sama 50 paling yang besar 130. Terus sekarang I-nya nambah. Sekarang I-nya itu 3. J-nya ke 0. Nah, karena J-nya 0, berarti ini 0. Ini value-nya 0, soalnya dia masuk ke if kan. Sekarang J-nya 1. Karena J-nya 1 kan lebih kecil daripada 3 ya. Berarti kan dia nggak muat kan masuk. Nggak muat atau tasnya itu nggak bisa dimasukin lah. Nah, itu berarti dia akan masuk ke else. Else itu berarti ngelihat baris di atasnya, berarti 50. Kemudian sekarang 2. Kapasitasnya 2 sekarang ada di barang ketiga ini kan. Ini kan 2 lebih kecil daripada 3. Berarti kan nggak bisa masuk ke else. Masuk ke else berarti lihat nilai di atasnya itu 80. Kemudian sekarang 3. Nah, 3 itu kan sama dengan 3. Jadi masuk ke else if. Masuk ke else if, kita ambil nilai value-nya. Value-nya itu 100 nih kan. Berarti value-nya 100 ditambah sisanya itu ke baris di atasnya, kemudian kolomnya itu 3 dikurang 3, 0. Ke 0. Berarti 100 ditambah 0. 100 gitu. Nah, baris di atasnya lihat. Baris di atasnya itu 130. 100 sama 130 lebih besar mana? Lebih besar 130 kan? Karena itu yang di return itu Y-nya bukan X. Jadi di sini yang dimasukin tuh 130. Nah, kemudian sekarang 4, J-nya sama dengan 4. Ini enggak diganti gitu. Nah, J-nya tuh sama dengan 4. 4 lebih besar daripada 3. Karena 4 lebih besar dari 3, masuk ke else if. Masuk ke else if. Tadi value-nya 100 ditambah
Sisanya itu 4 dikurang 3 1. Sisanya 1 berarti baris di atasnya kolom pertama itu 50, berarti 100 ditambah 50. Berarti tadi ada sama dengan itu. Berarti 150. 150 kan. Nah, kita nyari nilai Y-nya dengan cara lihat di atasnya itu 130. 150 sama 130 lebih besar mana? Lebih besar 150, maka dimasukkan nilainya 150. Kemudian ke J sama dengan 5. Nah, untuk J sama dengan 5, masukin lagi. Ini kan 5 lebih besar kan daripada 3, maka masuk ke 100 value-nya. Value-nya dimasukin, habis itu lihat sisanya. Sisanya itu 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 2. Berarti lihat baris di atasnya kolom kedua, baris atas kolom 2 itu 80. Berarti 100 ditambah berapa gini? 100 ditambah 80. 100 ditambah 80 itu 180. Nah, kemudian lihat Y di atasnya. Y di atasnya 130. Kenapa dihapus? Terus habis itu karena 180 itu lebih besar daripada 130, maka yang dikembalikan nilainya adalah 130. Nah, sekarang sudah ketahuan nilainya itu paling pada I ketiga value gimana sih? Kan udah nih dapat nih 180. Balik lagi lah ya. Nah, didapatkanlah value tertinggi adalah 180.000 di sini kan. Pada kapasitas tas 5 kilo dan banyak pilihan, yaitu ada 3 barang. Yang tadi yang light stick, timbangan badan, yang satu lagi. Selanjutnya, algoritma lain yaitu algoritma greedy. Pada algoritma greedy adalah cara untuk memecahkan suatu persoalan dengan optimasi yang mana ia sendiri memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah rakus atau serakah. Greedy ini memanfaatkan sorting agar dapat memulai pengembalian nilainya dari urutan yang terbesar hingga yang terkecil, ataupun bisa sebaliknya. Ada 3 strategi untuk penyelesaian algoritma greedy, yaitu greedy by profit atau keuntungan terbesar. Yang kedua, ada greedy by weight atau berat ringan. Selanjutnya ada greedy by density atau bobot tertinggi. Contoh permasalahannya, misalkan diberikan 3 barang yang memiliki value dan berat seperti tabel yang telah tertera. Jadi untuk barang pertama itu memiliki value 50 dengan berat 1 kg, dan barang kedua memiliki value 80 dengan berat 2 kg, dan barang ketiga memiliki value 100 dengan berat 3 kg. Jika knapsack memiliki kapasitas maksimum yaitu 5 kg, berapakah nilai maksimum yang akan didapatkan? Berikut algoritma greedy, codingan algoritma greedy dari program knapsack problem 01. Jadi di sini dapat dilihat kita menggunakan 3 include untuk headernya, dan untuk pendeklarasiannya itu ada pendeklarasian tipe data in untuk variabel knapsack, dan juga pendeklarasian untuk struct dengan type def yang di dalamnya itu terdapat tipe data integer untuk i, untuk variabel i, w, p, dan d. Juga terdapat char array s. Jadi yang dimaksud i di sini itu sebagai nomor, w
W itu sebagai berat, P itu sebagai profit, D itu sebagai density, dan yang terakhir chart SRA ini sebagai penampilan untuk pernyataannya. Selanjutnya ada void profit, yaitu sebagai fungsi profitnya terdapat 4 parameter dengan tipe data integer, yaitu no, weight, profit, dan banyak. Juga ada pendeklarasian untuk tipe data integer untuk variabel i, j, dan temp. Dan terdapat 2 perulangan for juga if yang berfungsi untuk mengurutkan profit dari yang terbesarnya. Lalu selanjutnya ada void weight atau untuk fungsi weight. Void weight ini memiliki 4 parameter dengan tipe data integer untuk variabel no, weight, profit, dan banyak. Juga ada pendeklarasiannya untuk variabel i, j, dan temp. Dan di dalamnya juga terdapat 2 perulangan for dan juga if untuk mengurutkan berat dari yang terkecilnya. Selanjutnya ada void density atau untuk fungsi density-nya memiliki 5 parameter dengan tipe data integer untuk variabel no, weight, profit, density, dan juga yang terakhir banyak. Dan ada pendeklarasian untuk variabel i, j, dan temp. Lalu di dalamnya terdapat perulangan for 2 kali dan juga if untuk mengurutkan density dari yang terbesarnya. Kemudian kita akan masuk untuk membuat tabel dengan greedy by profit, di mana kita akan print terlebih dahulu greedy by profit. Kemudian ada perulangan for yang merupakan tempat untuk menyimpan array table sebelum diurutkan menurut profit yang terbesar. Kemudian terdapat profit yang merupakan pemanggilan fungsi void profit yang digunakan untuk mengurutkan profit dari yang terbesar. Kemudian ada perulangan for yang merupakan tempat penyimpanan array table setelah diurutkan menurut profit yang terbesar disebut table 2. Kemudian ada perulangan for yang digunakan untuk menghitung satu persatu berat barang apakah lebih kecil dari kapasitas knapsack. Kemudian jika jumlah berat lebih kecil dari kapasitas knapsack, maka akan masuk ke kondisi if. Jika kapasitas lebih kecil, maka akan menampilkan diambil. Namun, jika jumlah berat lebih besar, maka akan menampilkan tidak diambil. Kemudian kita akan mencetak hasil tabel 2 dengan perulangan for. Lalu kemudian kita akan menghitung nilai maksimum dari greedy by profit dengan menggunakan perulangan for, dan kemudian kita akan print nilai maksimalnya. Seperti inilah bentuk tabel di mana kita akan urutkan dari profit yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini profit terbesar dimiliki oleh barang 3, di mana memiliki berat 3 dan masih belum mencapai kapasitas sehingga kita akan ambil. Karena masih jauh dari kapasitas, maka kita akan masuk ke perulangan for dan mengambil barang 2 dengan berat 2 dan sekarang telah mencapai kapasitas sehingga akan kita ambil dan perulangan for akan dihentikan sehingga barang 1 tidak akan diambil. Lalu nilai maksimum profit yang kita dapatkan jumlahnya sehingga menjadi 180, di mana pada barang ketiga dijumlah dengan pada barang kedua, di mana 100 ditambah 80 menjadi 180. Kemudian kita akan masuk untuk membuat tabel 3 dengan greedy by weight, di mana kita akan print terlebih dahulu greedy by weight. Kemudian ada perulangan for yang merupakan tempat penyimpanan array table sebelum diurutkan menurut weight yang terkecil. Kemudian terdapat weight yang merupakan pemanggilan fungsi void weight yang digunakan untuk mengurutkan weight dari yang terkecil. Kemudian terdapat perulangan for yang merupakan tempat penyimpanan array table setelah diurutkan menurut weight yang terkecil disebut table 3. Kemudian ada perulangan for
yang digunakan untuk menghitung satu persatu berat barang apakah lebih kecil dari kapasitas knapsacknya. Kemudian jika lebih kecil dari kapasitas knapsacknya, maka akan dimasukkan ke kondisi if, di mana jika kapasitas lebih kecil akan menampilkan diambil, namun jika kapasitas lebih besar maka akan menampilkan tidak diambil. Kemudian kita akan mencetak hasil tabel 3 dengan perulangan for, lalu kita akan menghitung nilai maksimumnya dengan nilai maksimum dari greedy by weight dengan menggunakan perulangan for. Dan kemudian akan kita print nilai maksimumnya. Seperti ini bentuk tabel di mana kita akan urutkan dari weight terkecil hingga weight terbesar. Di sini, weight terkecil dimiliki oleh barang 1, di mana memiliki berat 1 dan belum mencapai kapasitas knapsack, sehingga akan kita ambil lagi nomor selanjutnya itu nomor 2 karena masih jauh, dan kita akan melakukan perulangan for lagi, di mana pada barang kedua memiliki berat 2 dan sekarang belum mencapai kapasitasnya, akan tetapi jika ditambah dengan barang ketiga maka akan melebihi kapasitasnya, sehingga perulangan for akan kita hentikan dan barang yang akan kita ambil adalah barang 1 dan 2. Lalu kita jumlahkan nilai maksimum profitnya pada barang 1 dan barang 2, di mana pada barang 1 memiliki nilai profit 50 dan pada barang 2 memiliki nilai profit 80, sehingga jika kita jumlahkan akan menjadi 130. Kemudian kita masuk untuk membuat tabel 4 dengan greedy by density, di mana kita akan print terlebih dahulu greedy by density, kemudian ada perulangan for yang merupakan tempat penyimpanan array table sebelum diurutkan menurut density yang terbesar. Kemudian terdapat density yang merupakan pemanggilan fungsi void density yang digunakan untuk mengurutkan density dari yang terbesar. Lalu kemudian terdapat perulangan for lagi yang merupakan tempat penyimpanan array table setelah diurutkan menurut density yang terbesar yang disebut table 4. Lalu kemudian ada perulangan for yang digunakan untuk menghitung satu persatu berat barang apakah lebih kecil dari kapasitas knapsacknya. Kemudian jika lebih kecil dari kapasitas knapsacknya, maka akan masuk ke kondisi if, di mana jika kapasitas lebih kecil, di mana jika nilai berat barang lebih kecil dibandingkan dengan kapasitasnya, maka akan diambil. Namun jika berat lebih besar dibandingkan kapasitasnya, maka tidak akan diambil. Kemudian kita akan mencetak hasil tabel 4 dengan perulangan for. Lalu kemudian kita akan menghitung nilai maksimum dari greedy by density dengan menggunakan perulangan for, dan kemudian akan kita print nilai maksimalnya. Seperti ini bentuk tabel di mana kita akan urutkan dari density yang terbesar hingga yang kecil. Di sini kita akan mencari density-nya terlebih dahulu dengan profit dibagi dengan berat. Kemudian kita akan urutkan density-nya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini density terbesar dimiliki oleh barang 1, di mana memiliki berat 1 dan belum mencapai kapasitasnya, sehingga kita akan ambil. Karena belum mencapai kapasitasnya atau belum mendekati kapasitasnya, maka kita akan masuk ke perulangan for lagi dan mengambil barang kedua dengan berat 2 dan sekarang hampir mencapai kapasitasnya. Dan namun jika kita menambahkan barang 3, maka akan melebihi dari kapasitasnya, sehingga kita akan menghentikan perulangan for-nya dan barang yang kita ambil adalah barang 1 dan barang 2. Lalu dari barang 1 dan barang 2, profitnya yang akan kita jumlahkan untuk mencari nilai maksimumnya, bukan density-nya, melainkan profitnya yang akan kita jumlahkan untuk mencari nilai maksimumnya.
pada barang 1 memiliki profit 50 dan pada barang 2 memiliki profit 80, sehingga bila kita jumlahkan maka akan menjadi 130 totalnya. Kemudian akan kita bandingkan antara ketiga strategi yang ada. Di dalam codingan, dalam program, ada kondisi jika pada strategi 1 lebih besar daripada strategi 2, strategi di sini adalah untung, maka akan masukkan ke dalam kondisi if. Pada kondisi if lagi, di mana jika pada strategi 1 lebih besar daripada strategi 2, maka akan menampilkan nilai dari strategi 1, namun jika tidak, maka akan menampilkan nilai dari strategi 2. Tetapi, jika dari strategi 1 dan strategi 2, nilainya tidak lebih besar dari strategi 3, maka yang akan di-print strategi 3. Kita lihat pada tabel, ternyata yang memiliki nilai maksimum adalah strategi 3 dengan greedy buy profit yang memiliki nilai 180. Sehingga yang akan kita ambil nilai maksimumnya adalah 180 tersebut. Kemudian terdapat perbandingan antara algoritma dynamic programming dan algoritma greedy, di mana perbedaannya terdapat pertama pada kompleksi waktu, di mana algoritma dynamic programming memiliki kompleksi waktu O besar dikali N dikali W besar, sedangkan kompleksi waktu pada algoritma greedy terdapat O besar dikali N log N. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa N merupakan jumlah elemen, sedangkan W besar adalah kapasitas knapsacknya. Kemudian perbandingan yang kedua adalah pada hasilnya. Algoritma dynamic programming memiliki hasil yang lebih optimum dan lebih akurat jika dibandingkan dengan algoritma greedy yang terkadang hasilnya kurang optimal. Kemudian perbandingan ketiga terdapat pada kebutuhan memori. Algoritma dynamic programming membutuhkan memori yang sangat besar karena untuk menyimpan nilai dan matriks status. Sedangkan pada algoritma greedy, memori yang diperlukan hanyalah sedikit saja. Kemudian kita memiliki kesimpulan, Zero-One Knapsack Problem dapat diselesaikan dengan dua algoritma dengan penggunaan dynamic programming yang menghasilkan jawaban lebih akurat dibandingkan dengan greedy, yang mana dalam perhitungannya tidak selalu menghasilkan hasil yang optimal. Yang kedua, namun kompleksitas waktu yang dibutuhkan dynamic programming lebih buruk dibandingkan dengan greedy. Kemudian, dynamic programming membutuhkan kapasitas memori yang besar untuk menyimpan nilai dan matriks status, sedangkan pada algoritma greedy hanya sedikit saja. Jadi, kedua algoritma tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika membutuhkan solusi yang optimal, maka gunakan algoritma dynamic programming. Namun, mengingat kebutuhan akan memori dynamic programming yang sangat besar, maka lebih baik menggunakan algoritma greedy apabila hanya sekedar mencari solusi pendekatan.